Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh, Elvan. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Duduk. Ya, Dari mana aja? dari depan, Dari depan. Jajan apa dari kelas? dari kantin. Dari kantin. Iya. Lo kan masih jam pelajaran kantin. Kenapa? Gurunya nggak ada? Iya. Barangkali haus, boleh minum dulu, nggak apa-apa. Iya. Nah, santai aja sama Pak Guru. Kamu disuruh kesini, disuruh siapa? Suruh PK. Suruh BK. Enggak, tadi yang nyuruh kamu kesini tuh siapa? Teman. Teman. Iya. Dapat panggilan dari BK. Iya. Ya, ya. Terima kasih. Berarti memang sudah disampaikan tadi surat panggilannya ke Elvan ya. Tahu nggak kenapa tak panggil ke sini? Enggak. Nggak. Iya. Nggak tahu? Enggak. Tahu. Ini tak kasih tahu ya. Kenapa tak panggil ke BK? Karena Pak Guru dapat laporan dari wali kelasnya kamu, dari Bu Desi dan sama Bu Ida Soidah ya. Itu kamu 2 minggu ini berangkatnya kok sering ada yang nggak berangkat. 1 minggu 3 kali, 1 minggu 4 kali, nggak seperti biasanya. Iya. Itu nanti kenapa ya, Pak Guru pengen tahu kamu masalahnya kenapa, nanti kamu bisa ceritakan ya. Iya. Masalahnya kamu membolos dengan alasan apa, nanti kita diskusikan bersama ya. Iya. Ini Pak Guru memanggil kamu ke sini. Pak Guru pengen mengadakan yang namanya konseling. Kamu tahu konseling? Enggak, Pak. Enggak. Iya. Konseling itu membantu mencari solusi setiap masalah yang ada pada siswa, termasuk ini kamu ya. Kamu itu masalahnya sering nggak berangkat tanpa izin dan tanpa keterangan ya. Jadi bagaimana seorang guru BK itu memberi solusi, kita diskusi bareng. Kita anggap aja, kita nggak usah saling takut ya. Kamu nggak perlu takut, Elvan nggak perlu takut dengan Pak Guru. Nanti Pak Guru pengen kamu bisa saling terbuka ya. Dan saya jamin untuk kerahasiaannya itu sangat rahasia. Tak jamin, yang tahu cuma Pak Guru sama Elvan. Iya. Ya. Iya, Pak. Dan nggak ada Bapak Ibu guru tahu yang lain. Kalau memang kamu di rumah punya masalah, nanti ceritakan saja. Misalkan dengan Bapak atau Ibu, nanti ceritakan saja. Bahasanya itu curhatlah. Atau kamu punya pikiran, punya apa yang mengganggu di benak kamu, biar nggak jadi beban, itu nanti kamu ceritakan saja. Ya. Iya. Untuk waktunya kita punya 30 sampai 40 menit. Sepakat ya? Sepakat? Iya. Dari tujuan konseling ini ya, itu Pak Guru menetapkan tujuan ini biar kamu itu tahu penyebabnya apa ya, mencari solusinya bagaimana. Intinya kita saling-saling berdiskusi mencari solusi bersama. Nah, ya, kita mulai kegiatan konseling ini. Pak Guru pengen tahu, Pak Guru pengen dengar cerita dari Elvan sendiri ya. Itu masalahnya apa, kenapa nggak pernah berangkat? Cerita, nggak usah di itu. Kalau pagi bantuin orang tua dulu. Yang keras? Ya kalau pagi itu Ya. bantuin orang tua dulu. Ya, terus Persiapkan makan adik. mempersiapkan sarapan, Ya, terus sarapan. Terus mempersiapkan barang-barang untuk dagang, untuk jualan. Wah. Ada lagi? Ya terus kalau mau berangkat disamperin teman,
temennya malah ngajak main. Temennya malah ngajak Iya, main. main PS. Berarti ngajakin kamu bolos. Iya. 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 Oh, terus ada lagi? Udah tuh. Udah, itu ya. Iya. Dari masalah kamu membolos itu faktornya tadi sering bantuin orang tua. Sering bantuin orang tua. Kalau Pak Guru yakin ya kamu sudah bagus, sudah mau bantuin orang tua. Cuma orang tua itu ya pasti tahu tugasnya kamu itu apa. Iya. Sekolah ya. Pak Guru dukung kamu udah membantu orang tua. Itu memang juga harus diterapkan sebagai siswa yang baik. Ya. Terus tadi bilang menyiapkan sarapan adik. Sebelum itu menyiapkan barang-barang untuk yang dijual oleh yang jualan siapa? Bapaknya. Kalau ibu mengajar di sekolah. Ibu mengajar di sekolah. Sudah PNS? Sudah. Waduh, ini kamu anaknya ibu guru udah PNS malah sering bolos, ini gimana kalau ibu tahu? Ya, bakalan marah. Itu pasti ada resikonya. Ya. Sebenarnya kalau dari ini Pak Guru pengen merubah tingkah lakunya Elvan. Ini sebenarnya sudah baik, sudah bisa membantu orang tua. Cuman kenapa bisa membolosnya tadi karena kurangnya mengatur waktu dan ada ya faktor dari lingkungan, yaitu temannya Elvan. Ya, ngajakin bolos. Kemana kalau bolos? Biasanya ke rental PS. Terus suka jalan-jalan nggak? Suka. Kadang-kadang. Ya. Ya itu yang harus dirubah. Ya. Iya, Pak. Dari itu ya bagaimana kamu merubah perilaku itu. Sekarang kalau sudah tahu penyebab faktor dari kamu membolos ya, itu kan tadi satu karena membantu orang tua, dua mempersiapkan kalau pagi menyiapkan makan, terus yang ketiga apalagi diajak temannya. Nah kalau dari situ terus langkah apa ya, bagaimana ya Elvan itu punya masalah tadi membolos, faktornya penyebabnya tadi sudah dijelaskan. Iya. Setiap orang itu kan punya rencana. Iya. Ya. Misalkan Pak Guru mau pulang, rencana awalnya harus apa? Satu, naik motor. Habis naik motor, jalannya lewat mana? Lewat utara atau lewat timur? Ya. Iya. Itu yang penting itu untuk mencapai tujuannya Pak Guru pulang itu berbagai macam jalannya. Ya. Jadi intinya itu. Ya. Dari faktor penyebab masalah itu nanti Elvan yang yang bisa mencari solusi sendiri, yang bisa menentukan solusi sendiri. Ya. Dari itu rencananya apa? Rencananya mau memperbaiki jadwal mengatur waktu mengatur waktu atau jadwal kegiatan sehari-hari. Terus apalagi? Terus belajarnya lebih ditingkatkan atau tidak? Ya, ditingkatkan. Belajarnya ditingkatkan. Ya. Terus untuk menghindari dari teman-temannya kamu membolos gimana? Saya menghindarinya. Iya. Ya, beri alasan mau belajar sekolah. Beri alasan Ya, yang tepat ya. Iya. Ya, misalkan Bayu tiba-tiba datang, ayo Pan, kita bolos aja.
kita main PS di di Europe misalnya ya, itu gimana kamu menolak menolak dengan halus. ya, menolak dengan halus ya. Ya. Nah, dari itu Pak Guru pengen kamu itu mengungkapkan ya, setelah merencanakan itu mengendalikannya gimana? Mengendalikan biar saya nggak bolos lagi, harus konsisten. Contohnya, nah konsistennya itu tadi dari rencana ya, itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam tingkah laku Elvan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau mengatur waktu jadwal kegiatannya, Pak Guru pengen tahu. Dimulai dari bangun tidur jam berapa? Bangun tidur jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ya. Gitu. Sholat subuh enggak? Sholat. Sholat subuh, tidur lagi enggak? Enggak. Apa? Bantuin orang tua. Contohnya? Nyiapin barang-barang untuk jualan. Terus nyiapin sarapan buat adik. Sarapan. Habis itu berangkat sekolah. Ya. Berangkat sekolah jam berapa? Jam setengah 7. Pulang sekolah? Jam setengah 1. Habis setengah 1 pulang, ngapain lagi kegiatan di rumah? Beres-beres kamar. Beres-beres di rumah. Ya. Terus bantuin orang tua dagang. Jualan. Langsung ke toko atau ke lapak? Bapak jualan. Iya. Pulangnya jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4. Habis itu istirahat sampai maghrib ya? Iya. Setelah maghrib sholat maghrib. Terus ngaji. Terus Mainnya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Sampai jam 9. Berarti nggak belajar? Nggak belajar? Waduh, ini juga perlu belajarnya ditingkatkan lagi. Pulang jam 9, habis pulang tidur? Enggak. Terus? Main game. Wah, ini banyak sekali. Ada main game, ada ini. Sebenarnya kamu itu berpotensinya bagus ya, cuman kamu belum bisa menerapkannya saja ya. Kalau main game sampai jam berapa? Sampai jam 11 sampai 12 lah. Jam 11 sampai 12. Jam 12 itu baru tidur. Bangunnya lagi subuh ya. Nah, itu dari waktu itu habis isya itu bagusnya itu buat belajar. Ya sebenarnya belajar sih nggak harus malam sih. Misalkan pulang sekolah bantuin orang tua bisa sambil baca buku, itu kan namanya juga belajar. Ya, proses ini juga belajar Pak Guru. Proses konseling ini belajar dari masalahnya Elvan ya. Elvan juga belajar dari bagaimana mengatasi solusi, berdiskusi dengan Pak Guru, itu sama-sama kita belajar. Jadi belajar itu nggak mengenal waktu sebenarnya ya. Walaupun idealnya kalau belajar itu dari habis isya mungkin 1 jam lah paling enggak, atau 2 jam selesai. Nah habis itu daripada main game online, itu mendingan kamu malamnya ya itu buat bantuin persiapan buat besok bapak berangkat jualan. Jadi besok paginya ya Elvan itu enggak terlalu gugup. Mungkin habis sholat subuh bisa sambil jalan-jalan sambil beli sarapan ya. Mungkin kamu juga sering terlambatnya di situ. Iya. Karena paginya gugup nyiapin jualan orang tua, karena
adiknya kamu kecil, kamu anak pertama kan? Iya. Nah itu lebih baik itu nanti malamnya ya paling nggak 1 jam cukup lah. Mungkin orang tua kalau malam jam 9 sampai jam 10, itu jam 10 atau jam setengah 11 itu paling malam ya. Iya. Kan ada lagunya Roma itu, begadang Ada jangan begadang, boleh begadang kalau artinya. ada harinya. Itu tahu Iya. ya, cuma kamu perilakunya ini berubah loh, kayaknya ada temen yang mempengaruhi kamu ya. Iya. Itu nanti bisa ditinggalkan ya, tadi bisa menolak dengan baik, itu Pak Guru setuju ya. Terus dari pengalaman Elpan tadi bercerita, saya membolos karena alasannya ini, penyebab faktornya ini ya. Dari seringnya bolos itu pasti ada pengaruh dari lingkungan sekolah atau keluarga atau teman. Ada nggak? Ada. Kalau di sekolah gimana? Saya nggak pernah berangkat Pak, kalau mau berangkat akhirnya malu. Itu kan juga berpengaruh. Iya. Selain itu itu saya nggak pernah berangkat Pak, nanti dimarahin oleh bapak ibu, bapak guru. Yang lainnya kadang nggak ngerjain PR. nggak ngerjain PR. Nah itu terus udah. Palingan ngerjain PR. Nah, Ya, sekarang kalau pengaruhnya di teman bagaimana? Ya itu sering ngajak main. Enggak, saya nggak pernah berangkat, nanti teman-teman di sekolah itu di kelas bagaimana ya, saya ditertawain enggak ya? Ya kadang. Kadang. Nah itu kan juga menjadi beban pikirannya Elpan ya. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang selalu baik. Iya. Ya, manusia itu orang kan tempatnya kesalahan. Dari kesalahan Elpan sekarang itu nanti berubah ya. Iya. Dari perubahan itu nanti teman sama bapak ibu guru juga pasti akan menilai ada perubahan enggak ya. Terus kalau dari lingkungan keluarga, misalkan tiba-tiba bapak ke rumahnya Elpan, ini loh Pak Elpan, ini loh Bu Elpan nggak pernah berangkat tanpa keterangan, itu kemana? Itu pengaruhnya gimana? Marah? Iya marah pasti. Marah pastinya. Terus nanti dikasih sanksi apa? Nggak dikasih uang jajan, Iya. nggak boleh main HP, nggak boleh ngegame, nggak boleh Iya. main. Itu pasti kamu sudah tahu kan resikonya. Iya. Ya sih di sekolah juga sama ya. Iya Bang. Ini Elpan nggak pernah berangkat, nanti bapak ibu gurunya misalkan Bu Desi nggak pernah berangkat, ini kemana? Nanti di kelas diomongkan ya, itu sudah resikonya. Tapi kalau Elpan mau merubah sikap, merubah tingkah lakunya menjadi baik ya, itu ya pasti semuanya akan menerima dengan baik ya. Nah, sekarang dari faktor itu ya, rencana selanjutnya apa setelah melakukan proses konseling ini? Rencananya Nah, membuat jadwal, terus membuat jadwal untuk menerapkan kegiatan sehari-hari. Tapi satu harus konsisten Konsisten. ya, jangan cuma dibikin tok, cuma dibaca tok Iya. ya. Kalau bisa ditempel di depan pintu kamar, jadi oh ini oh habis ini saya kegiatannya ini kayak gitu ya. Ya. Terus selain rencana itu Terus mengatur waktu. Terus udah. Mengatur waktu. Nah dari itu Elpan sebenarnya sudah bisa menentukan masalahnya, saya seperti ini, saya harus berbuat seperti ini, perubahan sikap dan tingkah laku apa yang saya harus lakukan, itu kan sebenarnya sudah tahu kan Iya. ya.
Kalau dari Pak Guru itu tak anggapnya pun sudah tahu lah sebenarnya, cuman belum, ya harus memang dibimbing ya. Mengurangi apa yang tindakan negatif, tindakan yang belum baik itu dikurangi, meningkatkan ya Iya. apa kegiatan yang belum maksimal, contohnya belajar, meningkatkan daripada main. Iya. Belajar, mengurangi main untuk belajar ya. Iya. Terus apa lagi yang saya harus ditingkatkan? Saya perlu manajemen waktu, biar paginya nggak terlambat, biar akhirnya saya nggak bolos ya. Iya Pak. Ya, Ya. konsisten ya. Iya. Dari masalah itu tujuannya kamu juga sebenarnya sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya, tinggal menerapkannya. Nanti Pak Guru minta kamu di rumah menulis jadwal, nanti dilaporkan sama Pak Guru. Iya Pak. Ya. Iya. Terus nanti Pak Guru pantau mulai besok dari Senin ya. Iya Pak. Itu sampai seterusnya ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan nanti Pak Guru kasih reward ya. Iya. Kalau memang belum ada perubahan, nanti Pak Guru tak kasih sanksi tegas ya. Iya Pak. Nanti tak kasih sanksi tegas ya. Satu, Pak Guru datang ke rumah orang tuanya Elvan, dan itu resikonya nanti Elvan juga sudah tahu. Iya. Ya. Iya. Terus selain itu juga selain tadi apa ya Pak Guru ya, datang ke rumah orang tua ya. Iya. Selain itu juga Pak Guru pengen tahu, Pak Guru pengen Elvan itu mengungkapkan sebelum dan sesudah dan selama proses ini apa yang Elvan rasakan. Apakah saya mulai ada perubahan yang harus saya lakukan, apa saya bertemu Pak Topik biasa saja, apa saya diskusi selama proses konseling ini saya tidak mendapatkan apa-apa, atau bagaimana? Apa ini ada manfaatnya atau tidak? Ada manfaat. Ada. Contohnya Bisa merubah perilaku siswa. Perilaku siswa atau perilaku Elvan Iya, perilaku. ya. Iya. Terus selain itu apa lagi? Manfaat yang lain? Ada membimbing. Membimbing apa? Membimbing siswa. Membimbing siswa termasuk Elvan. Iya. Terus yang Elvan rasakan ini bagaimana? Perasaannya Senang. Elvan senang karena bisa terbantu Iya. ya. Pak Guru juga senang karena ternyata Elvan itu juga orangnya konsisten, bisa terbuka dengan mengungkapkan faktor penyebab masalahnya dan apa yang harus dilakukan. Iya. Ya, itu Pak Guru, itu harapannya Pak Guru memang seperti itu. Nah, untuk harapan ke depan diterapkan apa yang tadi Elvan akan lakukan, tujuannya ya tadi seperti meningkatkan perilaku untuk merubah ke tahap yang lebih baik ya, mengatur waktunya biar nggak terlambat, apalagi mengatur kegiatan sehari-hari, menolak halus dengan teman ya. Itu nanti diterapkan bagaimana ya, itu nanti Pak Guru akan terpantau ya. Nah, dari hasil proses konseling ini kegiatannya kiranya sudah hampir mau selesai ya. Iya.
karena Pak Guru ada rapat di kantor ya. Nanti kalau misalkan Elvan ada kendala dalam menerapkan solusi ini, atau misalkan ada masalah di rumah, atau masalah dengan teman, masalah dengan bapak ibu guru, nanti kita bisa bertemu proses konseling selanjutnya. Ya. Paham ya? Paham. Takut nggak dengan Pak Guru? Enggak. Ini Pak Guru tak amati perubahannya drastis. Dulu kan Elvan itu malu, disuruh bicara aja itu nggak mau. Ini perubahannya Pak Guru, aduh sangat meningkat. Juga kekonsistennya ya, Pak Guru juga senang ya. Demikian dari proses konseling ini ya. Nanti Pak Guru pantau ke selanjutnya, dan Pak Guru mengucapkan terima kasih karena Elvan sudah datang dari panggilan. Pak Guru sudah kesini, sudah mau melakukan proses konseling ya, dan harapannya Pak Guru ya selanjutnya dirubah tingkah lakunya. Tingkatkan kembali proses belajarnya, tingkatkan lagi keberangkatannya ya, hilangkan dari bolosnya ya, bergaulah dengan teman yang baik ya. Insya Allah kalau bertemu dengan teman yang baik, Elvan juga akan ikut baik. Paham ya? Ya, demikian Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya.